Ya, dan untuk membahas emiten perbankan yang mulai menerapkan sustainable banking atau perbankan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung target pemerintah net zero emission 2060, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (TBK), Bapak Ahmad Solihin Lutfianto. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Sol. Selamat pagi Mbak Safrina. Terima kasih banyak Pak Sol sudah bergabung bersama kami di Sustainable Future. Tentunya pertanyaannya adalah langsung saja Pak Sol, bagaimana Anda melihat potensi tercapainya target net zero emission bagi Indonesia di 2060 dan juga seperti apa kontribusi BRI terhadap target tersebut, Pak? Baik, makasih. Tentu sebelum menjawab pertanyaan Mbak Safrina, yang pertama adalah perlu sharing dulu lah. Apa sih sebenarnya net zero emission gitu? Net zero emission adalah aktivitas bagaimana kita ya semuanya sebagai manusia yang tinggal di bumi ini, aktivitasnya kan menghasilkan karbon. Tapi aktivitas kita menghasilkan karbon itu tidak lebih besar dari kemampuan bumi menyerap. Sehingga ada dua opsi bagi kita sebagai manusia yang tinggal di bumi. Opsi pertama adalah apa yang kita lakukan untuk mengendalikan atau mengurangi emisi karbon. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan menyerap karbon. Gitu. Sehingga tercapai net zero emission, yang itu kalau kita bicara pemerintah Indonesia, yang disampaikan Mbak Safrina tadi, harapannya akan tercapai di tahun 2060. Nah, selanjutnya kalau kita bicara potensi apakah Indonesia mampu enggak kita mencapai net zero emission tahun 2060? Jawabannya adalah kita harus optimis dan yakin ya, bahwa kita tuh mampu mencapainya. Tapi tentu optimis dan yakin tanpa melakukan suatu tindakan itu ya nggak akan cukup. Karena itu tadi mungkin disinggung di pembicara sebelumnya, itu kita perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholders. Itu siapa? Tentu ada porsi dari pemerintah, antara lain dengan menerbitkan kebijakan regulasi, termasuk kemarin yang tadi disinggung Mbak Safrina dengan peluncuran carbon market. Yang kedua tentu ada kontribusi dari pelaku bisnis, termasuk di kita, di bank, dan juga ada perlu keterlibatan dari seluruh masyarakat. Nah ini literasi menjadi penting. Nah literasi tentu tidak bisa menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi industri juga harus berkepentingan. Nah kalau kita bicara porsi dari BRI, apa peran dari BRI dalam pencapaian target net zero emission tahun 2060, kami di BRI itu sudah mempunyai policy, itu namanya ada ESG roadmap. Jadi BRI itu di dalam ESG roadmap, kita itu akan mencapai net zero emission itu lebih cepat dari target pemerintah. Aspirasi kami adalah tahun 2050. Kita sudah mencapai net zero emission. Nah, yang kedua, kebijakan itu tentu harus diimplementasikan. Kita juga sudah punya banyak strategi, inisiatif, dan program bagaimana mengimplementasikan strategi itu baik di bisnis maupun di operasional. Dan tentu BRI juga terkait dengan melibatkan masyarakat, stakeholder, kita juga ada porsi literasi. Literasi yang kami lakukan adalah ke pekerja, juga ke nasabah, dan juga ke masyarakat. Jadi intinya Mbak Safrina, kalau kita bicara target 2060, kami di BRI yakin bahwa itu akan bisa tercapai dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh para pemangku kepentingan. Baik, yakin bisa tercapai dengan kolaborasi dari seluruh stakeholders dan seluruh komprehensif ya Pak ya. Tadi bahkan juga sampai ada literasi ya Pak ya untuk masyarakat dan lain-lainnya. Nah Pak tadi kan Anda menyebut mengenai hubungannya dengan peluncuran bursa karbon Selasa kemarin. Tentunya bagaimana Pak rencana dari BRI sendiri untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon di Indonesia dan bagaimana persiapannya sejauh ini Bapak? Jadi sebetulnya perdagangan karbon itu apa sih yang dilakukan gitu loh. Ini kan agak sedikit beda dengan perdagangan efek ya. Perdagangan karbon itu adalah jual beli sertifikat emisi gas rumah kaca. Nah sehingga kan tentu harus ada supply dan ada demand. Nah kami melihat ini adalah awal yang sangat baik sebagai bagian dari Road to Net Zero Emission Indonesia tahun 2060. Ini kan kemarin Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan pada saat meresmikan bursa karbon bahwa hasil dari perdagangan karbon itu akan direinvestasikan kembali pada berbagai inisiatif upaya untuk menjaga lingkungan khususnya untuk pengurangan emisi karbon. Nah, kalau ada pertanyaannya adalah peran BRI di mana? Nah, kami di BRI adalah sebagai pembeli dan kita telah berpartisipasi. Kami kemarin berpartisipasi dengan membeli sekitar 4.000 ton gitu. Nah, tapi yang penting adalah kita niatnya Mbak Safrina, kita membeli itu adalah
hanya sekedar berpartisipasi, hanya karena bank lain juga ikut membeli, atau kita punya keinginan. Nah, kami di BRI memilih yang terakhir. Kita membeli itu karena kita punya keinginan. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah mempunyai keinginan untuk net zero emission tahun 2050. Jadi berapapun yang dibeli oleh BRI, itu adalah bagian dari target kita mencapai net zero emission tahun 2050. Nah, dalam konteks perdagangan karbon ini, kami dari BRI dan juga mungkin teman-teman dari industri perbankan lain juga punya sama. Itu kalau ini ingin berhasil, kan kemarin Pak Presiden menyampaikan bahwa ini harapannya akan menjadi tonggak dan sukses ke depannya. Nah, kalau boleh menyampaikan di forum ini, kami dari perbankan aspirasinya adalah khususnya dari BRI, ini kalau mau going concern dan sustain, bursa karbonnya ada beberapa hal yang harus juga terus diimprove dan diperbaiki ke depannya. Yang pertama adalah dari policy mengenai pencatatan dan sebagainya. Yang kedua adalah dari infrastrukturnya, proses sertifikasinya dan sebagainya. Dan tentu yang terakhir adalah kontinuitas supply and demand-nya. Kan kemarin Mbak Safrina juga tahu kan dari supply kan baru satu perusahaan. Kedepannya akan seperti apa gitu kan. Nah, demand itu pasti akan sangat banyak. Demand akan sangat banyak. Tapi kalau supply-nya terbatas kan nanti kan juga menjadi isu juga gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini itu adalah penghasil karbon kredit terbesar. Nah, ini yang kalau saya melihat kemarin yang disampaikan Pak, dengan potensi sekian ribu triliun menurut Pak Presiden, ini kalau kita nggak segera siapkan di supply and demand-nya nanti juga akan menjadi challenge ke depannya gitu Mbak Safrina. Jadi untuk bursa karbon memang challenge ke depannya adalah menyiapkan supply demand-nya lebih sustainable ya Pak ke depannya dalam hal ini ya Pak ya. Karena tadi Anda bilang. Dan supply-nya juga Mbak. Ya dari supply-nya juga. Karena tadi Anda bilang BRI tidak hanya ingin membeli tapi juga memiliki keinginan dan aspirasi ya Pak ya untuk berkontribusi dengan adanya bursa karbon ini. Dan dari bursa karbon saya mungkin akan beralih ke penyaluran kredit di sektor hijau Pak. Terima kasih atas komitmen yang BRI telah lakukan mengenai green financing, ini luar biasa Pak. Nah, kedepannya seperti apa tantangan terkait manajemen risiko dalam penyaluran kredit di sektor berkelanjutan? Mengingat kita juga tahu beberapa sektor usaha yang sifatnya hijau dan sustainable itu pastinya membutuhkan investasi yang besar dan periode pengembalian yang cukup lama. Bagaimana Anda memandangnya? Ya, statement Mbak Safrina itu betul sekali. Itu ada challenge buat kami di bank termasuk di BRI ya. Jadi ya sebagaimana Mbak Safrina dan juga seluruh pemirsa ketahui bahwa bank itu adalah highly regulated industry ya. Kenapa sih bank itu diatur dengan segala macam hal gitu ya, termasuk risk management, karena bank ini adalah bisnis yang berisiko tidak hanya tinggi Mbak Safrina, tapi sangat tinggi gitu loh. Sehingga kami di bank ini harus menerapkan best practice dan risk management. Nah, dalam konteks ekonomi hijau tadi yang dibilang sama Mbak Safrina, itu apa sih yang harus di-manage? Nah, ini kita perlu tahu dulu gitu. Ada dua risiko utama. Itu adalah physical risk dan transition risk. Oke lah kalau kita bicara physical risk, risiko karena kebanjiran, risiko karena kenaikan global, itu nanti bank bisa cover di capex maupun di opex-nya tergantung dari risikonya. Tapi sebetulnya challenge terbesar buat bank itu adalah bagaimana memanage transition risk. Karena transition risk ini ada nilainya besar sekali dan itu nggak mungkin ditanggung sendiri oleh bank. Bahkan ini harus ada kolaborasi baik dari pemerintah, bank, industri dan semua para pihaknya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan manajemen risiko yang lebih baik dalam menyalurkan kredit ke sektor hijau, itu buat saya jawabannya adalah dari pihak banknya pasti ada porsi. Terus memperbaiki dan memvalidasi risk manajemennya, termasuk juga kita kalau sekarang oleh international standard kita diminta untuk melakukan climate change scenario analysis. Buat BRI misalnya, contohnya kita juga harus bikin kredit policy per sektor. Kita sudah selesaikan untuk palm oil, untuk pulp and paper dan sebagainya. Nah, apakah ini cukup? Tentu tidak. Ini kan dari sisi pemerintah dan juga dari industri kan juga harus ada understanding yang sama, Mbak. Ini kalau bisa kolaborasinya ini bisa bareng gitu Mbak Safrina, pasti akan ada akselerasi di pembiayaan ya kan Mbak, maupun di sisi potensinya gitu. Baik, dan Pak Sol mungkin dialognya harus kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Begitu menarik, jangan kemana-mana pemirsa, karena kita masih akan berada dalam segmen khusus Sustainable Future yang akan kembali lepas jeda bersama dengan Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia Bapak Ahmad Solihin Lutfianto. Tetaplah bersama kami.